Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah allati tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap pengurus TKM Masjid Al-Aqsa, jamaah salat Isya, salat tarawih, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mencurahkan kenikmatan-kenikmatan yang terbesar, keimanan, keislaman dan kesempatan. Mungkin ada di antara saudara, teman, tetangga yang Ramadan yang lalu masih bersama kita tapi sekarang sudah tiada. Kita masih diberikan kesempatan. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diberikan istiqamah dalam ibadah hingga akhir kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam di baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat-lihat malam ini dengan malam pertama banyak mana? Malam pertama sudah ada kemajuan, maju shopnya. Mudah-mudahan yang tersisa ini istiqomah sampai akhir Ramadan. Tema kita malam hari ini 5 jenis atau 5 macam Al-Quran. Kalau disebut Al-Quran yang sering kebayang adalah Al-Quran mushaf ini. Betul tak betul? Dalam lintasan sejarah itu dulu disebut ada 2 disebut Quran itu, Al-Quran fis sudur dan Al-Quran fis sutur. Al-Quran yang dihafal fis sudur dengan fis sutur yang ditulis. Dulu belum mushaf begini. Dulu Al-Quran itu belum berbentuk mushaf. Bahkan kalau kita runut di awal-awal itu Quran masih di Lauhul Mahfud, belum ke langit dunia, ke dunia apalagi, masih di Lauhul Mahfud. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dia itu adalah Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Tafsirnya adalah Lauhul Mahfud, disalin oleh malaikat kiramang katibin selama 20 hari, baru disampaikan kepada Jibril. Jibril baru menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan asbabun nuzul. Apakah semua ayat ada asbabun nuzulnya? Para ulama menjelaskan sebenarnya ada, cuman nggak semuanya tertulis. Pasti ada kejadian apa baru kemudian turun ayat. Misalnya adanya tabat yada abi labi watab. Oh, dulu Nabi mengajak 80 dari keluarganya di Bukit Sofa, diajak makan-makan, lalu diajak beriman. Abu Lahab yang pamannya itu langsung berdiri, tabban lak, brengsek ke Muhammad, alihada jama'tana, untuk urusan yang begini kamu ajak kami? Dia marah itu. Nabi enggak menjawab. Turun wahyu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang jawab Allah langsung. Yang binasa, yang celaka, yang brengsek itu adalah Abu Lahab. Kedua tangannya itu celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya harta yang dia kumpulkan, usahanya. Bukan hanya dirinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad, dan
Banyak nanti kalau kita lihat-lihat tuh setiap ayat-ayat itu sebenarnya ada peristiwanya, cuman nggak semuanya tercatat. Nah, kita kembali lagi. Itu yang pertama, Quran yang di Lauhul Mahfud, nggak semua malaikat bisa menyentuhnya. Yang mengutipnya aja itu Kiraman Katibin dalam tafsir Ibnu Katsir itu 20 hari. Lalu pas malam disebut Lailatul Qadar, itu turun ke langit bumi, turun ke bumi kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kenyataan kejadian diturunkan. Ada yang beberapa ayat, ada yang satu surat. La yamassuhu illal mutahharun. Ini yang pertama, Quran yang di Lauhul Mahfud. Lalu turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintahkan, enggak semua sahabat menulis, tapi beberapa sahabat. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Itu di antara mereka, termasuk Zaid bin Sabit, disuruh menulis, tapi enggak semuanya menulis. Belum di mushaf, masih di kayu, di batu, belum dikumpulkan di rumah-rumah yang terpencar-pencar. Ketika perang Yamamah 70 orang penghafal Quran wafat, Umar punya inisiatif. Ini kalau begini nanti penghafal Quran meninggal semua, bisa hilang ini. Bagaimana kalau kita kumpulkan? Abu Bakar menjawab, daripada engkau menyuruh aku untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, lebih baik kau perintahkan aku memindahkan gunung. Tapi karena dibujuk, akhirnya pun dilaksanakan. Nah, zaman Utsman bin Affan baru terjadi pertikaian, seseorang yang membaca Quran, orang lain baca Quran sama-sama benar tapi hendak bertikai, hendak berperang gara-gara baca Al-Quran. Padahal dua-duanya itu bersanad pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qiraah sab'ah, qiraah asrah, ada asar atau arba'ata asyar. Maka di situ akhirnya diputuskan yang disepakati mushaf Utsmani. Nah, Utsmani sekarang juga beda-beda. Utsmani Arab, Utsmani Indonesia beda. Indonesia ada modifikasi sedikit karena kalau seperti apa adanya banyak salah yang baca. Nah, tanda bacanya, tanda wakofnya juga beda. Nah, tapi isinya sama. Nah, kita kembali lagi. Kemudian yang tertulis di mushaf, nih, fis sudur, yang dihafal, Quran yang dihafal. Itu Quran fis sudur, penghafal Quran itu luar biasa. Dia mendapatkan keutamaan bisa memberi syafaat 11 sampai 70 dari keluarganya. Nah, kalau kita masih punya anak kecil, punya cita-cita, satu keluarga itu minimal 1 atau 2 ada yang menjadi penghafal Al-Quran, hafidul Quran atau hafidatul Quran. Mudah-mudahan semua di antara anak dan cucu kita ada yang menjadi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya praktekkan tahun 2018, saya masukin anak pesantren 2. Nah, kamu ngapal. Kalau setahun 10 juz, 3 tahun 30 juz. Abi mulai masuk nih daftar S3 doktor di PTIQ ilmu Al-Quran. Nanti Abi lulus doktoral Al-Quran, kamu lulus wisuda tahfidul Quran. Alhamdulillah 3 tahun itu selesai semua. 2021 30 juz. Bahkan yang satu sudah ngambil sanad tuh. Ambil sanad 30 juz dari jam 4 sampai jam 2 siang. Selesai. Kata-kata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Siang malam. Setelah saya lihat catatannya itu di dalam Quran-Quran yang dia pakai menghafal, kuatkan hatimu, perkuatkan dirimu, teguhkan hatimu. Wah, pokoknya ternyata nggak gampang ya, memang butuh berdarah-darah itu siang malam sampai tidur jam 2. Tapi diusahakan dan itu bisa. Quran fis sudur, yang dihafal di dada. Lalu Quran yang dijelaskan ulama, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Dia adalah ayat-ayat dijelaskan di dalam dada orang-orang yang dikasih ilmu, para mufasir. Dari tafsir klasik, tafsir modern,
Al-Fakir diberi tugas mengajar ilmu Al-Quran dan tafsir. Tafsir klasik saya kumpulkan ada kurang lebih itu ada 28 tafsir klasik. Di Indonesia ini enggak kurang-kurang mufasir dari Dr. Hamka, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jauh sebelum itu Imam Nawawi tafsir Al-Quranul Majid atau tafsir Al-Munir itu dipakai di seluruh dunia. Beliau punya gelar Syekhu Ulama Hijaz. Orang-orang Madinah, ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Irak itu berguru pada beliau, Syekhu Ulama Hijaz. Marahul Labid li Kasfil Qur'ani Majid tafsirnya. Sampai hari ini masih dipelajari di Al-Azhar. Dari Indonesia Al-Bantani. Fi suduril ladzina utul ilma, di dada orang-orang yang dikasih ilmu. Kita nggak paham mungkin terhadap beberapa ayat. Misalnya contoh aja, satu aja, surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan melainkan aku. Fa'budni, dalam tafsir Marhul Labid disebutkan fa'budni, sembahlah aku, ibadah badaniyah, berdiri, ruku, sujud. Aqimis sholata lidzikri, ibadah ruhaniyah, dirikan untuk mengingatku. Badan ini kiblatnya ke Ka'bah, wajah ke tempat sujud, tapi kiblahnya ruh, kolbu, jiwa kita kepada Allah. Lidzikri, mengingat Allah. Sepanjang kita sholat, aqimis sholata lidzikri. Maka dalam tafsir Isari Imam Qushairi menjelaskan sholat itu supaya ingat Allah, sehingga dibagi-bagi pagi, siang, sore, malam, supaya 24 jam kita mengingat Allah. Dan itu tandanya kita syukur kepada Allah. Terakhir, waktunya 15 menit dikasih tahu sama DKM, nggak boleh lewat. 3 menit lagi. Kalau lewat nanti saya tahun depan nggak diundang lagi. Al-Quran yang diamalkan. Oh, yang terakhir tuh, Al-Quran yang diamalkan. Jadi sebut Quran itu ada di Lauhul Mahfuz, yang tertulis, yang dihafal, yang dijelaskan dengan tafsir itu. Kadang-kadang orang nyebut dalam Al-Quran, malah dalam tafsir itu. Nah, maksudnya dalam tafsir Al-Quran. Terus yang kelima ini yang diamalkan. Ketika ditanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka nggak boleh mempertentangkan sunnah dengan Quran, karena dia di penjelasan dari Al-Quran. Tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bil Quran. Itu tafsir Ibnu Katsir, dipakai semua golongan itu, baik Salafi, Khalafi, Muhammadiyah, NU, semua pakai. Kenapa? Tafsirul Quran bil Quran, Quran bis sunnah. Jadi kalau kita lagi sujud, itulah prakteknya Al-Quran. Jadi Quran yang berjalan itu orang yang mengamalkan Al-Quran. Kalau penghafal Quran itu Quran yang dihafal. Quran yang berjalan itu ketika kita punya harta sedekah, kamu lagi menjadi prakteknya Al-Quran yang diamalkan. Lihat yatim piatu, fakir miskin, dia sedekah, membantu orang yang kesusahan, itulah prakteknya Al-Quran. Kalau kamu sholat tapi kamu baca Quran juga, tapi kemudian kamu menyia-nyiakan mereka, menghardik mereka, itu bukan orang yang mempraktikkan Al-Quran. Bahkan dia disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Atau enggak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, padahal dia bisa sekedar minjemkan pulpen, minjemin piring, sendok, enggak bisa, takut nanti kalau balik. Wa yamna'unal ma'un, dia menolong, memberi bantuan pada orang-orang yang seharusnya dia bantu. Wal'iyadubillah. Jadi nggak cukup dibaca, dipahami, ditadaburi, tapi juga harus diamalkan. Itulah Al-Quran yang berjalan. Kata Aisyah, Rasulullah lah yang paling sempurna. Nah, dalam diri kita ya ada mungkin pas sujudnya, pas dengerin ini, telinganya ini digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan.
Sudah habis waktunya. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.